Kak Ginting. Halo Mbak, apa Apa kabar? kabar? Puji Tuhan, baik. Kita kenalan dulu nih. Kita belum kenal kan? Iya, belum. Kenalin aku si Digani dan Kak Ginting boleh nih kenalin diri. Siapa tahu di sini Blibli Friends belum ada yang tahu sama Kak Ginting. Oke, nama saya Antoni Sinisuka Ginting. Oke, singkat, padat dan jelas ya. Nah, Kak Ginting sekarang aktivitasnya lagi ngapain nih sehari-hari? Ya, biasa sih Mbak. Tiap hari latihan terus sih dari eh, Senin sampai Sabtu. Jadi ya sibuknya di latihan terus sih, nggak ada yang lain gitu. Terus juga kan, sementara kita masih kayak isolasi mandiri di asrama juga. Jadi em, boleh keluar, cuman lebih diperketat aja sih izinnya gitu. Oh, boleh keluar tapi tetap ketat ya protokolnya ya. Iya, jadi maksudnya yang memang kalau ada perlu yang mendadak atau penting banget baru boleh gitu sih. Jadi Oke, Kak Ginting tapi udah berapa lama di pelatnas ya? maksudnya selama pandemi ini atau Iya, selama pandemi ini berapa lama oh sih iya nggak pokoknya keluar dari asrama? kurang kurang lebih 4 bulanan lebih sih, 4 bulan lebih sih. Wah, 4 bulan nggak keluar kemana-mana ya. Setiap hari Iya benar. latihan. Terus gimana kemarin apa Mola TV turnamennya? Gimana apanya nih? Gimana udah kelar ya? Iya udah Ininya pertandingannya. iya udah kelar semua kan dari semua sektor udah kelar sih baru kelar kemarin ya Jumat kemarin kan kalau nggak salah. Oke, nah Kak Ginting, kali ini kita banyak banget nih Blibli Friends yang mau tanya-tanya, banyak pertanyaan yang masuk, pengen Hmm, tahu lebih jauh nih tentang Kak Ginting. Jadi, oke. jadi em, aku bakalan tanya secara personal dulu ya. Jadi Iya. aku juga ngikutin Kak Ginting nih di Instagram. Dan kalau aku lihat di medsos itu Kak Ginting sama para atlet putra lainnya itu kan sering cover lagu ya. Bener nggak sih? Nggak sering sih. Nggak sering. Tapi pernah kan cover lagu? Pernah sih kalau lagi bingung mau ngapain ya kadang-kadang iseng aja. Kalau kalau bosen cover lagu ya. Nah, Iya benar. Kak Ginting biasanya jagonya main apa tuh? Saya megang kabel Mbak, nggak Oh, bisa kabel. megang kabelnya biar nggak kusut ya. Saya kurang bisa sih, maksudnya ya nggak bagus, ya nggak lancar sih, belum bisa lancar sih. Tapi biasanya mainnya drum ya? Bener nggak sih drum? Lebih ke situ sih, cuman ya belum, ya cuma gitu-gitu doang, nggak yang gimana-gimana banget. Oh, nggak apa-apa. Itu latihannya otodidak atau gimana? Atau pernah kursus drum, latihan drum? Nggak pernah sama sekali sih. Kemarin yang kebetulan itu pertama kali nyoba malah, nyoba main drum. Oh, itu pertama Gitu. kali. Iya, gitu. Oh, luar biasa. Tapi sering Nah, nonton di YouTube juga tuh. ya di nonton banget sih enggak sih, cuman ya ini aja kayak visual visual sendiri gitu, jadi dibayangin gitu sih. Jadi ya gitulah. Ya gitulah. Oke. Nah, sama aku ngelihat kalian tuh para atlet putra tuh kayaknya akrab banget kan, kayak di Instagram Hmm. Stories tuh sering bareng-bareng. Nah, pernah nggak sih kalian tuh berantem, kayak ada hal sepele nggak gitu? Kalau dibilang berantem sih sampai ngambekan apa lama gitu sih enggak sih. Cuman ya pasti namanya berantem, namanya teman-teman pasti ada yang enggak sesuai kan kalau misalnya ada bercandaan atau apapun kan. Cuman ya emang maksudnya orangnya tiap hari ketemu-ketemunya itu terus, jadi ya otomatis paling misalnya malam ini agak nggak enak atau ada bercandaan yang kurang enak, paling besoknya udah baikan lagi sih, udah maksudnya udah biasa lagi meskipun tanpa ada satupun yang bilang maaf atau gimana ya besoknya udah Udah bercanda lagi biasa. gitu. Biasa lagi gitu. Hmm. Biasanya sih Oke. gitu. Nah, tapi aku penasaran yang bikin kalian akrab itu tuh apa sih di pelatnas tuh? Apa kalian tuh punya hobi yang sama atau sama-sama suka ngapain nih? Ngegosip kah atau apa gitu? Ya mungkin dibilang em, ini ya jadi kayak keluarga kedua sih kali ya kalau di PBSI sih, bukan cuman atlet doang sih, hampir semua kayak ada pelatih fisik, pelatih yang lain, terus juga dokter gizi, terus juga dokter, terus ya macam-macam, ada visio juga. Jadi soalnya kan kita ya tiap hari ketemu sama mereka doang kan, ini dalam asrama, di dalam pelatnas kan. Jadi ya
Ya mungkin ke situ sih, jadi gara-gara memang kita circle-nya atau aktivitasnya ketemu sama mereka terus secara nggak langsung, jadi akrab aja sih, jadi kayak punya ikatan juga gitu. Oh, aku baru tahu sih, ternyata dokter juga di sana ya. Ada dokter juga di Iya, Pelatnas ya, di asrama ya, ada. tinggal Soalnya kan bareng. kita memang nggak boleh kayak misalnya ada yang sakit ataupun gimana, kan kita nggak bisa minum sembarangan obat kan. Nah, di Mm-mm. sini standby sih setiap hari ada dokter umum ya, dokter umum lah jatuhnya. Jadi dia yang ngasih tahu harus minum apa. Ya kita juga disuplai juga sih ada obatnya gitu. Oke, menarik, menarik. Nah, aku juga pernah nonton nih di Instagram Live-nya Kak Fajar. Katanya Kak Ginting tuh jahil, berisik, suka ganggu orang tidur. Bener nggak sih? Aku Bohong mbak, penasaran sih. bohong mbak, jangan percaya Fajar mbak. Oh, ternyata bohong ya? Iya, Fajar bohong mbak. Oh, oke. Nah, terus aku nih memang kepo ya. Jadi aku tahu kalau Hmm. kalian tuh pernah masak bareng, bener nggak? Masak Mm-mm. ya, pernah sih, pernah ya, pernah. Nah, itu biasanya Kak Ginting paling jago masak apa nih? Dibilang paling jago enggak sih, kemarinan memang kan udah Bisanya empat deh. bulan juga, udah 4 bulan kan di sini, kayak Mm-mm. ya aktivitasnya kalau nggak latihan paling main game terus main bola. Maksudnya kan selama 4 bulan itu aja, terus kayak bosen juga kan, terus ya nyoba juga, coba buat mau pengen coba buat masak juga sih. Soalnya kan dulu sebelum di isolasi, sebelum pandemi ini kan kayak kalau mau makan steak atau apa, mau makan enak lah istilahnya, mau makan yang kita pengen kan mesti keluar kan. Terus Mm-mm. kebetulan kemarin pengen coba belajar, bukan belajar, nyobain buat masak steak aja sih. Terus kemarin nyoba buat sama anak-anak gitu sih. Wih, mantap ya. Tapi memang pandemi ini jadi pengen cobain banyak hal nggak sih? Iya, Kayak pengen cobain belajar banyak masak. aktivitas. Iya. Belajar apa aja selain masak Kak Ginting? Itu aja sih Mbak, nggak ada yang lain. Masak stick ya, Iya, bareng benar. teman-teman yang lain ya. Iya. Nah, Kak Ginting, aku pengen tahu deh, Kak Ginting tuh ada ini nggak sih? Ada bisnis sampingan nggak sih Kalau sekarang bisnis sih di luar sekarang badminton? belum sih, belum ada sih, belum ada ngejalanin apapun gitu. Belum, tapi ada rencana nggak? Rencana kepengen sih ada, cuman buat rencananya belum sih. Kalau kepengen sih ada sih. Oke. Nah, sekarang coba. Nih Blibli Friends yang mau tanya, tapi aku ingetin, ini kita fokusnya ke lifestyle di luar badminton ya. Jadi kalau misalnya aku ada yang salah, mohon maaf ya, badminton lover. Ya, Oke, Kak Ginting. Aku penasaran, Kak Ginting pernah nggak belanja di blibli.com? pernah dong di beli.com, apalagi memang kayak kondisi gini kan lebih sering Belanja apa, online ya? belanja online. Iya. Jadi lebih konsumtif ya, jadi kayak takut Iya, bener. keluar-luar. Heeh, bener, Jadi, apalagi kan banyak kebutuhan bulanan juga kan, maksudnya kayak beli sabun, sampo, terus ya macem-macem itu, terus juga nggak boleh keluar, jadi ya biar gampang juga beli di e-commerce, beli-beli juga sih. mantap. Belanja apa sih terakhir? Terakhir apa ya, ya itu kebutuhan bulanan itu sih. Aku mau ngetes nih. Apa tuh? Coba Kak Ginting sebutin 5 kategori yang ada di Blibli. 5 kategori. Ya, kan Blibli punya Kategori 16 kategori tuh. ah apa tuh Mbak, aku nggak tahu Mbak, kayak gimana Apa? tuh Mbak? Aku kasih satu bantuan. Ada Blibli Mart kategorinya. Aku nggak tahu. Kak Ginting nggak tahu ya. Tapi langsung Iya, aja kalau ke Blibli langsung search langsung aja cari. keywordnya. Iya, Langsung keyword. iya benar. Oke, langsung aja kita nih. Kak Ginting, aku sebelum masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman Blibli Friends, aku mau Hmm, ngajakin main games. oke. Gamesnya gampang, jadi gamesnya jawab cepat, pilih satu bahagiamu. Jadi aku bakal kasih dua dua pilihan Hmm, kepada Kak Ginting. Jadi Kak Ginting tinggal pilih nih pilihan yang aku kasih, oke. pilih satu. Jadi langsung mulai aja ya. Ini jawab cepat gitu berarti ya? Ya, jawab cepat. Sorry, Oke. jawab cepat.
Jauh cepat kan? Kepleset. Oke. Pilih satu. Bisa bicara bahasa apapun atau bisa main alat musik apapun. Hmm. Alat musik sih. Alat musik. Iya. Berarti Kak Ginting nih interest juga ya sama musik ya? Iya, lumayan. Oke. Next. Pilih satu. Ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet. Ketinggalan dompet. Dompet. Kenapa dompet? Hmm. Karena kan kalau HP bisa pakai ini, uang elektronik. M-banking. Iya, benar. Bener. Oke. Aku juga sih kalau dikasih pilihan aku mending ketinggalan dompet. Iya. Next. Pilih satu. Istri jago nyari duit atau istri jago ngurus anak. Istri jago ngurus anak. Oh, kenapa tuh? Karena saya aja yang cari duit gitu. Oh, oke oke. Pilih satu, merubah masa lalu atau membaca pikiran orang lain. Membaca pikiran orang lain. Oh, membaca pikiran orang lain. Kenapa tuh, Kak Ginting? Karena masa lalu nggak bisa dirubah, jadi pilih yang satunya aja. Setuju, setuju. Aku setuju. Pilih satu, cewek pintar atau cewek cantik. Nggak bisa dua-duanya, Mbak. No, kenapa? Ya kan dua-duanya butuh. Karena enggak. Jadi tapi kalau dikasih satu pilihan, pilih mana tuh? Cewek pintar atau cewek cantik? Beda konteksnya lagi. Ini waktu pertama kali milih, maksudnya Mm-mm. mau PDKT deketin gitu atau buat, maksudnya Teman hidup deh. ya pasti Teman kalau hidup. ya pasti kalau kita mau deketin cewek kan pasti lebih lihat ke fisik dulu lah, otomatis kan Hmm. baru kita mau baru tertarik. Bukan fisik sih, penampilan lah. Baru kita tertarik buat deketin kan, baru kita tahu dia pintar atau enggaknya gitu sih. Jadi beda konteks Ih, nih. oke, oke. Eh, Next, pilih satu. Jadi pemain legenda karena sangat jago, tapi nggak pernah juara. Atau jadi pemain biasa, tapi ada juaranya. Jadi pemain biasa ada juaranya. Oh, karena juara tuh penting ya. Jadi kayak Iya, ada benar. sebuah kebanggaan Betul. tersendiri ya. Iya, benar, Mbak. Oke, terima kasih Kak Ginting. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan netizen yang udah terpilih. Jadi kita lemparin tuh question Q&A. Siapa yang mau tanya? Banyak banget Kak Ginting. Ya, Semoga Kak Ginting siap nih buat ngejawab pertanyaannya ya. Karena pertanyaannya tuh yang anti mainstream gitu. Pasti Kak Ginting sering kan ya ketemu fans terus tanyanya itu lagi. Sering gak sih? iya, lumayan sih, apalagi kalau pertandingan sih, itu sering banget. Sering banget ya. Pertanyaan apa yang Mm-mm. paling sering ditanya? Ya, apa ya? Biasanya nggak ini sih, nggak macem-macem sih, kayak lebih kayak ke pertandingan aja, kayak ya seputar pertandingan aja, kayak lawan siapa gitu-gitu sih. Oke. Nih, aku mau lempar pertanyaan. Aku bakal bacain, sorry. Aku bakal bacain Hmm. pertanyaan yang udah terpilih nih. Dari M. Saiful Hadi. Apa yang Kak Ginting rasakan ketika mimisan ketika bertanding? Apakah berpengaruh ke mental atau fokus? Wait, sebelum Kak Ginting jawab, aku penasaran Kak Ginting pernah mimisan pada saat bertandingan? Lumayan sering sih, Mbak. Oh, Kalau lumayan sering. Nah, itu gimana tuh? Apakah berpengaruh ke mental atau ke fokus setelah mimisan? nggak ada sih, nggak ada pengaruh sih. Soalnya kan eh, waktu mimisan itu boleh minta break juga kan. Jadi memang baru boleh, bukan baru boleh, baru mulai ya kalau kita si mimisannya udah nggak kenapa-napa. Jadi kan nggak ngaruh sih, nggak begitu Nggak ngaruh. ngaruh ya. Nggak ngaruh lah, iya. Suka salting nggak sih? Ini pertanyaan selanjutnya ya. Suka salting Hmm. di lapangan nggak kalau ditonton sama badminton lover yang fanatik? Enggak sih, udah biasa soalnya. Udah biasa ya. Padahal kalau misalnya nih, tahun lalu aku nonton Kak Ginting loh di Masa sih? Blibli Indonesia Open.
Oh Iya, iya aku tahun lalu. nonton. Terus kan penonton Indonesia tuh kan ini banget ya kayak wow, seru banget Iya. gitu kan. Itu Kak Ginting gugup gak sih apalagi pas masuk ke lapangan itu kan wow semuanya antusias banget kan. Iya sih, kalau pas masuk pasti kayak ini sih gugup. Ya nervous pasti normal lah, semua pemain ngerasain kan. Apalagi kita main di tuan rumah sendiri, terus juga emang eh, penonton-penonton terkenal juga sama fanatiknya kan di badminton. Jadi paling beda sih main di Indonesia. Jadi ya pasti ada rasa gugup tegang juga sih gara-gara teriakan penonton gitu. Iya, dan sayangnya tahun ini BB Indonesia Open harus diundur ya Kak Ginting ya. Iya, benar. Semoga tetap Semoga. tetap bisa berlangsung. Amin, semoga jadi aku bisa nonton lagi Iya, para atlet Indonesia di Istora soalnya heboh banget, seru banget, aku iya paling suka paling tuh. paling suka emang di Istora. Iya. Oke, nih. Ada yang tanya, kan Kak Ginting nih sering ya tanding sama Kento Momota. Katanya Nah, di luar menurut Kak, badminton. ini ada pertanyaan nih. Kangen gak? Kangen gak Oh, dengan duet Momogi di lapangan? Ini gak kangen-kangen apa-apa lah, aja sih kita Mbak. kita Iya, lemparin pertanyaan ini. kangen-kangen aja sih Mbak. Apalagi kan bukan cuma lawan Momota aja sih, maksudnya turnamen eh, apa namanya ada turnamennya gitu loh. Jadi biasanya kan kita sebulan tuh 2 sampai 3 maksimal turnamennya kan. Terus sekarang udah 4 bulan lebih nggak ada turnamen. Kebetulan memang kemarin PBSI juga ngadain Mola TV Home Turnamen itu kan. Mm-mm. Itu secara nggak langsung ngobatin rasa ininya juga sih, rasa kangen pertandingan juga sih. Oke nih, tadi ada Blibli Friends, tadi aku belum baca nih, ke skip. Ada yang tanya, menurut Hmm, Kak Ginting apa sih kelemahan Kento Momota? katanya di luar badminton, ditanya Tapi lagi nggak apa-apa, badminton. ini Blibli Friends tadi ada yang marah-marah soalnya kok nggak ditanya sih, kok nggak ditanya. Oke, kita coba ya. Tenang Blibli Friends, tenang. Kita masih panjang waktunya, wow, udah mau setengah jam ya, nggak berasa ya. Apa aja Kak Ginting? Kelemahan Ya Kento apa ya? Momota. Mungkin ini sih Mbak, rahasia dapur sih Mbak itu Mbak. Rahasia Nanti dapur yang nanti nggak saya bisa. kasih tahu di sini, terus Momota bisa tahu nanti ketahuan deh. Nanti dia translate dulu ya bahasanya ya. Iya makanya dia Apa udah ini? ngerekrut translator lagi, jadi ya tahu nanti. Oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan juga kocak-kocak nih. Dari Vania 2705. Dia bilang, Apa tuh? pas tanding, Kak Ginting pernah kentut atau sendawa nggak? Ya mas, nggak tahu ya, nggak inget. Kalau sendawa sih pernah sih, kalau itu nggak tahu. Kalau kentut nggak tahu. Kalau sendawa pasti pernah. Kalau kebelet pernah nggak? Kayak, aduh sakit perut nih tiba-tiba. Gimana ini? Nggak pernah. Itu nggak pernah sih, nggak pernah. Nggak Soalnya, pernah ya? soalnya kalau saya biasanya sebelum mau masuk kan, biasanya kan sebelum masuk kan nunggu dulu kan, kayak di pintu masuknya itu kan kita nunggu berapa menit itu kan. Itu aku eh, pasti langsung ke kamar mandi dulu sih buat pipis gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Dina. 5 kata yang mendeskripsikan Kak Ginting. Jadi Kak Ginting coba mendeskripsikan Kak Ginting itu seperti apa sih dalam 5 kata. Masa yang deskripsiin? Masa sih? dia Apaan mbak? pengen tahu, dia pengen tahu dari Kak Gintingnya langsung secara personal. Aku tuh gini loh, aku tuh suka belajar hal baru atau apa gitu. Oh, suka makan, Suka makan, suka tidur, suka tidur, suka olahraga, suka olahraga, suka jalan-jalan. Kayak gitu. jalan-jalan. Kayak gitu. Iya, satu lagi apa nih? Apalagi apa mbak? Menurut mbak apa? Kayaknya Kak Ginting nih apa ya? Kayaknya Kak Ginting nih suka tantangan ya, Tantangan kayak gimana tuh? tantangan baru gitu. Suka Iya, hal-hal suka. baru gitu. Iya, benar-benar. Oke, gitu Blibli Friends. 5 kata yang mendeskripsikan tentang Kak Ginting dari Kak Ginting sendiri. Nah, em,
pertanyaan ini kita throwback ke Asian Games 2018. Hmm, Kan kalau kita tonton kan Kak Ginting tuh pernah sempet cedera ya pas di tengah-tengah pertandingan kan. ya benar. Nah, perasaannya tuh gimana dan takut gak sih kalau em, dari cedera itu tuh jadi bahaya gitu buat terusin pertandingan? Ya kebetulan waktu Asian Games itu bukan cedera sih, maksudnya bukan kayak ketarik ataupun sendinya kenapa gitu. Kebetulan emang kram sih ya waktu Asian Games itu. Jadi normal sih, maksudnya kalau emang udah over capeknya, over eh, ya maksudnya udah capek banget, over gitu, pasti eh, kram sih otot-ototnya. Terus kebetulan waktu Asian Games, puji Tuhan cuman kram gitu, jadi nggak ada cedera yang cukup serius sih. Jadi maksudnya masih bisa lanjut ke nomor individunya kan. Kecuali kalau Mm-mm. memang mungkin ada cedera yang cukup serius yang pasti nggak bisa sih, karena kan memang parah banget kalau cedera yang lain gitu. Nah, memang eh, paling disayangkan ya kita kan pasti di luar kontrol kita lah sebagai atlet kan. Kalau soal cedera itu ya pasti amit-amit sih, saya dan juga pasti teman-teman yang lain nggak mau ada cedera apapun sedikit pun sih gitu. Oke, terima kasih jawabannya Kak Ginting. Tapi sekarang Sama-sama. udah aman ya? Sehat ya Udah aman, sekarang? sehat, puji Udah sehat Tuhan. ya? Oke. Next, Kak Ginting siapa sih pemain favoritnya? Kalau idola sih Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Kalau di luar? Di luar banyak sih, maksudnya ya Linda, Lee Chong Wei gitu. Oke. Dan ini pertanyaan dari Fania lagi nih. Hal apa yang paling dikangenin dari kampung halaman? Udah Makanan berapa mungkin. lama nih nggak pulang nih? Udah lama banget sih. Terakhir masih kecil sih, terakhir SD apa ya? Itu juga kebetulan ada pertandingan juga sih di Medan ya. Iya. Nah, sekarang-sekarang ini belum sempat pulang lagi sih, karena biasa kan pulang kan ada kakek nenek kan, jadi kayak sekalian jenguk juga gitu. Nah, sekarang udah nggak ada, jadi ya terus juga saya juga terakhir-terakhir ini kan sibuk pertandingan juga kan, jadi belum sempat Mm-mm. lagi gitu. Berarti udah lama ya nggak balik ke Medan ya? Iya, udah lumayan lama sih. Tapi kalau balik ke Medan, apa yang paling dikangenin? Yang pasti makanan sih kalau di sana enak-enak soalnya. Kuliner. Iya, Medan sih mantap ya kulinernya. iya, bener. Oke, pertanyaan terakhir dari netizen. Hmm, Siapa yang paling iseng di antara pemain-pemain putra, atlet putra? Dan apa sih keisengannya? menurut Mbak siapa Mbak? Coba Mbak, pasti tahu sih. Aku pengennya tahu dari Kak Ginting. Paling iseng si ini si Fajar, Fajar Alfian. Oh, Kak Fajar ternyata yang paling iseng ya orangnya ya? Dia paling iseng dia, paling iseng. Isengnya gimana tuh biasanya? Macem-macem Mbak, banyak lah. Kayak ya untungnya dia sekarang lagi nggak ada di asrama juga kan. Maksudnya lagi nggak tahu lagi di mana. Terus Mm-mm. bisa aja nih lagi live gini nih, lampu bisa mati lah, pintu ada yang gedor-gedor lah. Astaga. Gitu. Iseng banget ya lagi live tiba-tiba dimatiin lampunya. Ya begitulah Mbak orangnya. Oke, itu dia pertanyaan dari netizen yang terpilih. Dan sebelum berakhir nih, sebelum closing, aku pengen ngajakin game satu lagi. Sebenarnya gamenya sama seperti tadi, tapi pilihannya berbeda. Oke. Oke, nih, jawab cepat lagi ya, Kak Ginting. Hmm, Pilih satu, selingkuh atau diselingkuhin? Hmm. diselingkuhin kali. Oh, diselingkuhin. Kenapa tuh? Ya nggak kenapa-napa. Oke, diselingkuhin ya. Ya, Karena Kak Ginting nggak mungkin selingkuh gitu. mungkin Oke. Next, pilih satu, bisa terbang atau bisa menghilang. bisa terbang. Bisa terbang. Hmm. Nggak mau bisa menghilang. Kayak Harry Potter.
Mungkin mau juga, pasti mau. Ya mau dulu pilih salah satu kan, ya Oh udah iya pilih iya. satu Oke aja. oke oke. Gimana sih, Mbak? Maaf Kak Ginting, jangan marah-marah. Oke, ini kocak nih. Pilih satu, bau ketek atau bau kaki. Nggak milih, Mbak. Nggak milih deh. Apa? Nggak milih. Harus pilih satu nih, bau ketek atau bau kaki. Apa ya? Bau kaki aja deh. Bau kaki ya. Hmm. Oke, pilih satu, em, menjelajahi masa lalu atau menjelajahi masa depan. Menjelajahi masa depan. Karena masa lalu Nggak bisa gak mungkin balik dijelajahi. lagi. Iya. Iya bener itu. Terakhir, pilih satu, karir lancar atau percintaan lancar. Karir lancar. Karir lancar. Karir tetap nomor satu ya. Ya, sementara. Oke, kita nggak berasa udah 36 menit kita ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Ginting. Terima kasih Kak Ginting. Sehat Terima kasih, selalu. Mbak. Semoga pandemi cepat selesai jadi bisa tanding lagi. Jadi Amin. kita bisa ketemu langsung, jadi nggak virtual doang. Sip. Siap. Oke, terima kasih ya Kak Ginting. Thank you, Sampai Mbak. bertemu Bye-bye. next time. Dadah. Oke, itu dia Blibli Friends. Terima kasih yang udah nontonin Q&A hari ini, dan Q&A ini yang edisi Badminton Athlete ini Q&A terakhir. Tapi tenang aja, karena sampai bertemu, karena nextnya kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih di program Blibli Live selanjutnya. Dan aku mau ingetin, jangan lupa buat kalian pakai kode voucher dengan kode Blibli Badminton untuk dapetin ekstra diskon 20%. Jadi aku tahu pasti banyak nih yang udah gajian, jadi jangan sampai kelewatan. Langsung aja belanja produk badminton kalian. Langsung download aplikasi Blibli dan belanja sekarang, oke? Sampai bertemu lagi, aku Cindy Gani, dan dadah!